Baik Bu Nani, Semangat. apa Oke, kabar sore alhamdulillah ini Bu Nani? baik, Bu Nur. Ini aku kok, Mas. Bu Nur apa kabar? Baik, Bu Nani gimana? Kira-kira bisa Iya, kita mulai itu nggak mau. hari ini Bu Nani sore ini? Bisa. Ya baik, ini Bu Nani terima kasih sekali Bu Nani mau meluangkan waktu di sore hari ini. Kita akan coaching sebentar Bu Nani. Nah, memang karena ini coachingnya singkat ya Bu Nani ya, kita langsung aja nih Bu Nani. Nah, kira-kira Bu Nani ini mau ngomong apa nih kira-kira ke saya hari ini nih? Oke, saya mau sedikit di coaching ya. Ini Ya. dilema sedikit bagi saya pribadi ini terkait pribadi saya nih. Saya kan sebagai guru itu harusnya lebih kreatif, inovatif ya, dalam memberikan pembelajaran di kelas terhadap siswa-siswa supaya siswa-siswa itu lebih aktif, lebih merasa menyenangkan bagi mereka. Nah gitu. Sementara solusi masalah saya itu, saya merasa masih dangkal sekali Bu Nur kalau berbicara masalah IT. Nah, yang namanya pembelajaran yang menyenangkan itu kan biasanya terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang inovatif gitu kan. Biasanya berhubungan dengan IT gitu ya. Nah, itu saya masih jauh sekali Bu Nur. Nah, saya minta coaching dong, gimana solusinya? Oh ya, saya gitu. Baik Bu Nani. Jadi masalah Bu Nani ini karena Bu Nani ini merasa penguasaan IT-nya rendah ya Bu Nani ya. Iya. Sedangkan Bu Nani itu merasa bahwa sekarang itu guru tuh dituntutnya kreatif, inovatif ya supaya anaknya menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Ya kan Bu Nani ya? Begitu ya Bu Nani kita kira masalahnya ya. Jadi kalau gitu Bu Nani, menurut Bu Nani nih kalau dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang posisi IT-nya Bu Nani itu di mana sih? Di nomor berapa sih? Kayaknya paling tinggi itu di 4 lah. Itu sudah paling tinggi sekali tuh Bu Nur. Wah, di 4 ya. Saya baru bisa belajar bikin video pembelajaran itu baru-baru yang sederhana sekali. Kalau masalah yang lain, media-media pembelajaran yang lain masih jauh lah saya Bu Nur. Oh, jadi Ibu masih merasa posisi Ibu di nomor 4 gitu ya Bu ya? Jadi gini Bu, kira-kira kalau menurut Bu Nani, apa sih kekuatan Bu Nani itu gitu kalau sebenarnya kan gini, sorry, Bu Nani pasti pengennya posisinya di posisi 10 ya Bu Nani ya, pasti kan ya? Pasti. Nah, pastinya. Jadi yang saya pengen tahu nih kira-kira kekuatan Bu Nani ini apa sih gitu, nah supaya Bu Nani itu bisa sampai ke tahap itu. Kayaknya kekuatan sementara sih keinginan keras dan semangat aja nih Bu Nur. Ingin menjadi lebih baik di IT gitu, bisa memberikan pembelajaran yang menarik, yang inovatif gitu. Berarti Ibu merasa bahwa kekuatan Ibu adalah di semangat ya, semangat mau belajar ya Bu ya? Ya. Mau belajar, mau terus belajar dan terus mau meningkatkan kemampuan Ibu di bidang IT. Kalau misalnya hambatan Ibu kira-kira apa sih? Ya, kayaknya kalau hambatan dari segi waktu nih Bu Nur, karena kan kalau mau belajar IT itu kan memang kita harus fokus ya, harus memang menyiapkan waktu yang lumayan panjang. Nah, sementara kayaknya waktu itu yang saya masih sulit sekali untuk ngaturnya Bu Nur. Lumayan panjang. Jadi masalah Ibu itu adalah di masalah waktu dan fokus ya Bu ya. Nah, berarti Ibu kan sudah tahu nih kekuatannya, terus hambatannya. Kira-kira strategi apa sih Bu kalau yang menurut Ibu gitu yang kepikir nih setelah Ibu tahu nih kekuatannya sama hambatannya apa sih gitu nah? Kayaknya strateginya memang harus di-manage sedemikian rupa sehingga saya memang bisa menyiapkan dan meluangkan waktu untuk belajar IT. Harus dipaksain gitu, memang harus terjadi memang untuk belajar itu. Jadi Ibu merasa bahwa memanage waktu belajar itu adalah salah satu solusi ya Bu ya? Iya. Kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang
yang ada di pikiran Ibu kira-kira yang sekarang terfikir gitu? Saya sih pengennya kalau misalnya cita-citanya sih harapannya kalau memang sudah saya bisa lumayan menguasai IT, saya ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat media-media pembelajaran yang menarik gitu. Salah satunya mungkin bisa dengan membuat video pembelajaran yang kreatif, yang inovatif. Itu sih sementara yang bisa saya targetkan nanti bakal diharapkan bisa saya capai. Jadi Ibu yang jelas ya ukuran keberhasilan Ibu yang Ibu rasa yang paling paling terfikir di Ibu adalah bagaimana caranya ya Bu ya membuat media-media pembelajaran yang interaktif untuk Ya. anak didik Ibu supaya anak Ibu merasa istilahnya tuh belajar dengan Ibu itu menyenangkan